Shalom saudara, selamat hari Minggu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Tuntun pimpin kami, kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, jiwa, tubuh, dan roh kami, agar kami bisa mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Tuntun pimpin kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Khotbah kita pada pagi hari ini adalah segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia. Filipi 4 ayat 13 merupakan deklarasi Rasul Paulus di dalam kehidupannya, di tengah segala tugasnya menjadi rasul, ketika dia disiksa, ketika dia mengalami aniaya, walaupun juga dia juga memiliki penyakit yang Tuhan izinkan dalam tubuhnya, tetapi deklarasinya, wow, segala sesuatu dapat kutanggung dalam Dia, karena Dia pasti memberikan jalan keluar. Apakah Bapak Ibu dan kita semua, saudara, juga melakukan itu, berani mendeklarasikan hal itu? Kalau belum, tidak apa-apa. Tuhan kita Maha Pengasih, Maha Penyayang, pasti mengajarkan kita bagaimana Rasul Paulus berani mendeklarasikan hal itu, dan juga kita saat ini berani mendeklarasikan hal itu. Yang pertama, Bapak-Ibu sekalian, bahwasanya kita hidup adalah untuk menyenangkan Tuhan. Rasul Paulus mengalami penganiayaan itu seperti dikatakan di dalam Filipi 1 ayat 12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Menyenangkan hati Tuhan, kenapa? Karena di tengah penderitaan yang kita alami, justru disitulah Tuhan dikenalkan. Tuhan bisa diketahui oleh banyak orang bahwasanya Tuhan kita Maha Besar, dan lebih lagi Tuhan kita adalah Juru Selamat dunia. Rasul Paulus mengalami semuanya itu dengan tegar, Bapak-Ibu sekalian. Dan semuanya orang akan melihat, mengapa dia bisa begitu ya? Karena Tuhan ada di dalam dia. Tuhannya Rasul Paulus luar biasa. Dan sama juga ketika itu terjadi dalam diri kita, dimanapun kita berada, bahwasanya ketika itu terjadi, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan kekuatan pada kita, maka dialah yang dikenalkan melalui segala yang terjadi dalam diri kita. Yang pertama, menyenangkan Tuhan. Orientasi hidup Paulus berubah dari akunya, penderitaan akunya, menjadi bahwa penderitaan ini bagian yang diizinkan, di mana menjadi media untuk memperkenalkan Tuhannya kepada dunia. Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah menyenangkan Tuhan. Dan Rasul Paulus dalam deklarasi menyenangkan Tuhan, ada sesuatu yang lebih luar biasa juga dia katakan. Segala sesuatu yang kuanggap baik dulunya, segala sesuatu sekarang kuanggap rugi deh mengikut Yesus. Itu luar biasa. Ada satu perubahan yang drastis yang dialami oleh Rasul Paulus ketika dulunya menyiksa orang Kristen, sekarang hidupnya sebagai orang Kristen, memiliki kasih yang luar biasa dan hidupnya untuk menyelamatkan banyak orang agar mereka juga mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang pertama, menyenangkan Tuhan. Yang kedua, sebagai cara dirinya mempertahankan keselamatan yang sudah dia terima. Melakukan tugas kerasulannya dengan segala konsekuensinya sebagai bagian untuk memenuhi tugas panggilannya terhadap dirinya sebagai orangnya Tuhan. Di dalam Filipi 2 ayat 12 dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja ketika aku hadir, tapi ketika aku juga tidak hadir. Artinya apa? Ketika kita melakukan segala sesuatu dan tegar menghadapinya, itu adalah bagian kita mempertahankan keselamatan. Keselamatan yang Tuhan berikan pada kita menuntut satu tugas dan tanggung jawab yang harus kita lakukan dengan baik. Dan itu adalah bagian kita selalu terhubung dengan Tuhan. Kita selalu hidup di dalam Tuhan. Kalau kita terhubung dan hidup di dalam Tuhan, maka itu adalah bagian kita mempertahankan keselamatan kita. Kita hidup bergantung kepada Dia. Melakukan segala tugas yang Tuhan berikan adalah bagian juga mempertahankan
keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, Bapak-Saudara sekalian. Jangan lari dari masalah, jangan lari dari tanggung jawab, tetapi justru hadapi semuanya itu, Bapak-Saudara sekalian. Dan ketika kita menghadapinya, Tuhan selalu kita hadirkan, kita ajak, karena dia sudah menjadi satu dengan diri kita. Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, janjinya adalah bahwa pencobaan yang kamu alamilah pencobaan-pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicoba, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Mempertahankan keselamatan adalah menjalankan segala konsekuensi iman kita. Karena disitulah Tuhan tidak lepas tangan, Tuhan menyertai kita. Dia memberikan jalan keluar. Dia memberikan kekuatan pada kita. Akan mendukung hal memperkenalkan Tuhan sebagai juru selamat. Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Dan yang ketiga, Bapak-Saudara sekalian, kenapa kita mempertahankan atau kita berani berkata segala sesuatu dapat kutanggung dalam Dia? Karena motivasi hidup kita adalah berterima kasih kepada Tuhan. Di dalam Filipi 4:19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dia memperhatikan kita. Kita hidup di dalam segala konsekuensi risiko dalam iman kita. Tetapi dia memberikan jalan keluar. Dia memberikan pertolongan. Dia memberikan segala keperluan kita dengan kekayaan dan kemuliaannya. Selain keselamatan, hidup kita juga adalah dipenuhi dengan kecukupan yang berasal daripadanya. Oleh sebab itu, kita berani mengatakan segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia. Karena apa? Karena kita membalas semua kebaikannya itu dengan ucapan syukur. Ucapan syukur. Kita mendeklarasikan kita mampu melakukan segala sesuatu adalah bagian kita mendeklarasikan ucapan syukur terhadap segala yang kita terima. Keselamatan, kekuatan, segala keperluan hidup kita. Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia. Salah satunya apa? Tiada yang mustahil bagi Allah dan tiada yang mustahil bagi orang percaya. Oleh sebab itu, deklarasi daripada hatinya Tuhan melalui Rasul Paulus ini harus membuat kita mengatakan segala sesuatu. Aku yakin, sungguh-sungguh yakin bahwa segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia, karena Dia akan memberikan jalan keluar kepada kita. Oleh sebab itu, Bapak-Ibu sekalian, pada hari-hari ini kalau kita bertemu dengan banyak orang Kristen, cukup lelah juga kadang-kadang mereka itu bertanya, tuh Pak Pastor, bagaimana cara menyelesaikan hidup saya? Bagaimana ini dan itu? Penuh dengan keluhan, penuh dengan curhat dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, tinggalkan semua itu. Marilah kita dewasa secara iman bahwasanya segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia. Deklarasikan itu, memperkuat iman kita. Itu adalah bagian kita mempertahankan keselamatan, karena disitulah kita selalu terhubung dengan Tuhan. Dan bagian daripada kita mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikannya kepada hidup kita. Bapak-Ibu sekalian, inilah khotbah singkat pada hari Minggu ini. Selamat hari Minggu, dan saya mau berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Tuntun pimpin kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memperkaya semua itu dalam diri kami. Kau tanamkan hal dalam hati, jiwa, dan pikiran kami. Dan terlebih daripada itu, kami berani melakukannya sehingga ucapan kami hari demi hari mengatakan segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia, seperti halnya deklarasi Rasul Paulus. Tapi itu juga terjadi pada diri kami saat ini. Sehingga semua orang bisa melihat bagaimana Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Sehingga kami juga bisa berjalan dalam kehendak-Mu. Kami percaya itu Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.